Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 9 desain pondasi 1 ini. Untuk pertemuan 9 ini kita masuk ke materi menentukan kapasitas dukung izin melalui uji lapangan. Jika sebelumnya kita sudah menghitung kapasitas dukung tanah melalui data-data laboratorium. Data laboratorium itu apa aja? Data laboratorium itu contohnya sudut geser tanah, nilai kohesi, kemudian berat jenis tanah, kondisi muka air, kemudian ada juga data-data laboratorium ini seperti data struktur tanah, kepadatan tanah, kemudian kekuatan butir tanah, kompresibilitas, dan permeabilitas. Tapi yang kemarin kita pakai itu nilai kohesi, sudut gesek, berat jenis, dan muka air tanah. Tujuan dari pengujian tanah di lapangan adalah untuk mengetahui daya dukung tanah secara langsung dari lapangan. Jadi nilai dari pembacaan alat itu langsung kita gunakan untuk menentukan kapasitas dukung tanah. Ada beberapa pengujian tanah di lapangan, jadi kita ambil yang umum saja dalam perencanaan, yaitu uji SPT dan uji sondir. Yang paling umum dalam perencanaan yaitu uji sondir. Sekarang kita masuk ke uji SPT, kapasitas dukung dari uji SPT. Di sini ada gambar dari alat untuk uji SPT, mungkin lebih detailnya pada praktikum mekanika tanah. Nah, pada uji SPT ini kita pada alatnya itu kita dapat nilai N60. Jadi N60 sudah memberikan nilai N, dan kita harus mengoreksi nilai N itu terkait dengan pengaruh jenis tanah dan tekanan overburdennya. Untuk menentukan kapasitas dukung izin dari nilai SPT ini ada dua teori, yaitu teori Meyerhof dan teori Bolz. Kedua-duanya membagi dua lagi, yaitu untuk lebar kurang dari 1,2 meter dan untuk lebar lebih dari 1,2 meter. Untuk lebar kurang dari 1,2 meter ini, Meyerhof mengeluarkan persamaan untuk kapasitas dukungnya, yaitu 12 dikali N. N ini adalah nilai yang sudah dikoreksi. Ini seperti ini. Oke, N ini adalah Cn dikali N aksen. N aksen adalah nilai N dari hasil uji SPT, sedangkan Cn adalah nilai koreksi. Jadi N ini nilai uji SPT yang sudah dikonversikan ke koreksi, angka koreksi. Satuannya di dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian untuk lebar kurang lebih dari 1,2 meter, ini rumusnya ini 8N dikali B plus 0,3 per B kuadrat. Satuannya dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian untuk teori Bolz, ini rumusnya berbeda. Teori Bolz mengambil faktor kedalaman, yaitu nilainya 1 plus 0,33 D per B dengan nilai faktor kedalaman ini maksimum 1,33. Jadi rasio antara D per B-nya kedalaman dan lebar dari dimensi pondasi itu maksimal adalah 1. Kembali ke teori Bolz, ini untuk B kurang dari 1,2 meter, kapasitas dukung izinnya 20N dikali faktor kedalaman dan satuannya dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Untuk B lebih dari 1,2 meter, kapasitas dukung izinnya 12,5 dikali N dikali B plus 0,3 per B kuadrat dikali faktor kedalaman, satuannya juga dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Kita mundur lagi untuk menentukan N. Jika tadi kita sudah tahu
rumus dari kapasitas dukung izin, maka kita di sini ada N, maka kita cari N-nya. N itu didapat 2 koreksinya, bisa koreksi terhadap jenis pasir dan bisa koreksi terhadap tekanan overburden. Jika koreksi terhadap pasir, jika diketahui bahwa pasir halus atau pasir berlanau ini terletak di bawah muka air tanah, maka N ini harus dikoreksi dengan direduksi. Reduksinya seperti apa? Ini N sama dengan 15 plus setengah N. Ini adalah nilai N hasil uji SPT dikurangi 15. Itu untuk N lebih dari 15. Jika N ini kurang dari 15, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Kenapa kita harus melakukan koreksi terhadap jenis pasir? Karena tanah yang mengandung butiran pasir halus akan mampat itu ke pukulan kira-kira 15. Karena terlalu banyak pukulan ini menimbulkan tekanan air pori ini jadi tinggi, sehingga menaikkan jumlah pukulan. Kemudian koreksi tekanan overburden. Kenapa harus dilakukan koreksi tekanan overburden? Karena pada umumnya kedalaman uji SPT yang semakin besar, maka akan diperoleh nilai N yang lebih besar walau kondisi tanahnya sama. Hal ini pengaruh karena tekanan kekang dan modulus elastisitas, jadi semakin dalam yang nilainya akan semakin besar walaupun kondisi tanahnya sama. Jadi harus dilakukan koreksi. Koreksi terhadap tekanan overburden ini ada 5 teori dari Gibbs, Bazzara, Liao, Pick, dan Skempton. Di sini ada rumusnya masing-masing. Bisa kalian lihat kalau di buku Harry Chris tadi ini halaman 225 sampai 226. Ada satuannya masing-masing. Untuk Gibbs dan Holt kilogram per sentimeter kuadrat, untuk Bazzara Ki per feet kuadrat, K per feet kuadrat, kemudian sedangkan Skempton ini satuannya ini kilonewton per meter kuadrat. Jadi untuk Skempton ini juga ada 3 tipe pasir, yaitu pasir halus normally consolidated, pasir kasar normally consolidated, dan pasir over consolidated. Di sini ada rumusnya. Untuk pasir halus normally consolidated 2/, sedangkan pasir kasar ini 3/2 plus PO aksen per 100, sedangkan pasir over consolidated ini nilainya 1,7/0,7 plus PO aksen per 100. Dan satuannya kilonewton per meter kuadrat. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, Bowles ini mengemukakan bahwa tidak boleh memberikan faktor koreksi CN ini lebih dari 2 agar nilai N terkoreksi tidak terlalu tinggi pada kedalaman yang dangkal, karena kita mendesain pondasi dangkal. Kalau CN-nya nilainya 2 itu terlalu tinggi. Bisa dilihat di contoh soal 3.26 halaman 229. Untuk caranya terpisah. Kemudian kita masuk ke kapasitas dukung dari uji sondir. Ini ada di halaman 233. Jadi kapasitas untuk uji sondir ini kaitannya terhadap nilai tahanan atau konus. Jika kalian sudah melakukan uji sondir, pembacaan alat ini terkait dengan nilai hambatan atau nilai konus. Jadi alat ini membaca tahanan konus. Ada 2 untuk menentukan kapasitas izin dari uji sondir. Seperti SPT, dia punya 2 teori, yaitu Meyerhof dan Bowles. Kalau Meyerhof ada 2, untuk pondasinya bujur sangkar atau memanjang dengan lebar kurang dari 1,2 meter.
dia memberikan kapasitas dukung izinnya yaitu Qc per 30. Satuannya dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Qc ini adalah pembacaan alat nilai tahanan konus pada uji sondir. Kemudian untuk B lebih dari 1,2 meter, ini rumusnya Qc sama dengan Qa sama dengan Qc per 50 dikali B plus 0,3 per kuadrat. Satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian untuk teori Bose ini juga dia pakai faktor kedalaman sama seperti nilai pada uji SPT, yaitu 1 plus 0,33 D per B dengan nilai faktor kedalaman maksimum 1,33. Jadi untuk Bose, untuk lebar kurang dari 1,2 M, dia memberikan kapasitas dukung izinnya ini sebesar Qc per 20 dikali faktor kedalaman, satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Untuk lebar lebih dari 1,2 meter, kapasitas dukung izinnya yaitu Qc per 33 dikali B plus 0,3 per B kuadrat dikali faktor kedalaman. Satuannya juga kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk tahanan konus biasa kalau kalian sudah melakukan uji sondir itu ada grafik tahanan konus itu ada di halaman 237 di gambar C3.26. Itu contohnya seperti itu. Grafik tahanan konus itu nilai Qc-nya itu diambil rata-rata pada kedalaman 0 sampai dengan B dimensi dari dasar pondasi. Kemudian untuk teori Bose ini mengambil Qc rata-rata ini pada kedalaman 0,5 B, 0,5 dikali dimensi di atas pondasi sampai dengan 2 kali sampai dengan kedalaman 2 kali B di bawah dasar pondasi. Itu bisa dilihat Qc rata-ratanya. Kalau di halaman 237 ini Qc rata-ratanya yang sudah stabil ini antara 0,7 sampai ke 4 ini nilai stabilnya ada di 35. Situ bisa kita anggap bahwa Qc-nya itu 35. Untuk menentukan kapasitas dukung izin dari hasil uji sondir bisa dilihat dari contoh soal 3.28 halaman 236. Nanti kita bahas secara terpisah. Kemudian setelah menentukan kapasitas dukung, kita juga tentukan kuat geser undrain seperti yang sudah kita lakukan pada pada materi sebelumnya. Jadi jika materi sebelumnya Cu kita samakan dengan nilai koeksi tanah, maka untuk nilai kuat geser pada uji sondir ini kita berikan rumus ini seperti ini. Yang paling umum ini yang dibawa dari sang lerat untuk normally consolidated itu Cu-nya diberikan rumus Qc per 18 sampai Qc per 15 tergantung Qc, dan Qc-nya ini nilainya harus kurang dari 20 satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian untuk jika tanahnya over consolidated, Cu-nya kita berikan persamaan Qc per 26 sampai Qc per 22. Qc-nya nilainya harus lebih dari 25 kg per sentimeter kuadrat. Sekian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan via WA untuk contoh soal dalam video terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.